kalau misalnya kemarin tidak ada sandra menyandra misalnya dalam mengusung calon, ya kan? Ini kan yang terlihat dengan kasat mata. Jadi ada ketua-ketua umum partai politik disandra dengan kasus-kasus korupsi misalnya, ya kita nggak usah sebutkan lah, kita semua tahu, ya yang kemudian udah dipanggil, kemudian nggak jadi, kemudian mendukung calon yang didukung oleh kekuasaan misalnya, lalu kemudian kasusnya menguap. Nah, hal-hal seperti ini dalam proses pencalonan yang kemudian membuat rakyat merasa memang ya sebaiknya tidak perlu ada presidential threshold. Nanti bisa meminimalisir hal-hal tersebut untuk terjadi, walaupun kemudian belum tentu juga tidak akan terjadi. Semua orang pasti punya kasus, semua orang punya kesalahan yang bisa dicari-cari, yang bisa digunakan nanti untuk diancam-ancam, sehingga tetap nanti calonnya bisa segitu-segitu aja. Nah, tapi ini kembali lagi perlu kedewasaan dalam berpolitik dari semua insan politik di partai politik manapun, baik yang nanti baru akan berdiri karena ada penghapusan presidensial threshold ini, kami yakin juga akan memicu adanya partai-partai politik baru dan juga bagi partai-partai lain yang ingin mengajukan calon. Tapi kembali lagi sebenarnya mestinya yang diundang ke sini rasa-rasanya bukan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan ini tadi seperti dikatakan oleh Mas Adi kan supaya partai-partai politik ini berani mengajukan calon-calon gitu. Tapi ini kan bukan untuk PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan tidak pernah takut mengajukan calon. Kalau bisa calon presiden, calon wakil presidennya dari PDI Perjuangan akan kita lakukan itu juga gitu. Kan itu yang kita bisa lihat dari PDI Perjuangan sejak era reformasi. We never failed to push our own candidates. Kita nggak pernah tidak mencalonkan calon dari kita sendiri. Gitu. Jadi mungkin yang mestinya diundang adalah partai-partai yang selalu ngikut-ngikut aja mendukung calon yang diajukan oleh kekuasaan misalnya atau partai yang lebih besar misalnya kan gitu. Tapi ya ini saya setuju secara pribadi ya, karena kembali lagi terkait dengan sikap partai terkait ini, yang pertama pasti kita menghormati, tapi bagaimana nanti soal constitutional engineeringnya, rekayasa konstitusinya yang tadi dikatakan oleh MK juga harus dilakukan oleh partai politik, itu nanti akan ditentukan setelah Kongres PDI Perjuangan di 1-2 bulan ke depan gitu. Tapi pada prinsipnya ini adalah kemenangan demokrasi, kami setuju. Tapi kembali lagi tentu ada pertimbangan-pertimbangan tadi supaya tidak dampak negatif itu tidak bisa kita minimalisir. Dampak negatif satu, bahwa kita juga tidak mau kandidatnya begitu banyak sehingga juga tidak tersaring. Satu, soal ideologi itu paling penting bagi kami. Apakah si partai politik yang baru atau calon yang akan datang yang baru tadi kalau nggak mau yang itu-itu aja, tapi kan kadang-kadang kalau yang baru ini ya tadi kita harus pertanyakan juga siapa dia, latar belakangnya siapa. Jangan cuma karena dia orang kaya misalnya, ya uangnya ratusan triliun misalnya, kemudian dia maju dan kemudian dia menang gitu. Ya kembali lagi itu demokrasi kalau memang dipilih ya. Tapi rasa-rasanya akan lebih baik tentunya ada saringan-saringan tertentu yang nanti akan dilakukan melalui rekayasa di konstitusinya.